Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dibagikan oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Mas Yono. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, di sini Mas Yono ingin menceritakan pengalamannya yang begitu membuatnya sampai trauma. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2022 lalu. Mas Yono ini berprofesi sebagai driver online. Jadi hari itu Mas Yono lagi narik. Jadi dia narik itu dari jam 13 siang. Karena kebetulan hari itu kan hari Sabtu. Nah, menurut Mas Yono biasanya hari Sabtu dan hari Minggu itu orderan selalu ramai. Tapi entah mengapa hari itu orderan sangat sepi. Bayangkan saja, dari jam 13 siang sampai menjelang sore, Mas Yono hanya dapat satu orderan. Itu pun dengan ongkos 13.000. Yono masih berusaha untuk semangat. Dia berpikir, oh mungkin habis maghrib baru ramai, secara kan malam minggu. Banyak orang yang mau pergi nongkrong. Setelah sholat maghrib, Mas Yono kembali mencari orderan. Tapi sudah hampir jam 10 malam, belum juga ada orderan yang masuk. Kalaupun ada, itu langsung diterima oleh driver lain. Karena sudah jam 10 malam belum juga ada orderan, Mas Yono mulai kepikiran. Soalnya istrinya Mas Yono kan sedang hamil tua, jadi butuh dana untuk persiapan kelahiran. Ditambah lagi, mobil yang digunakan oleh Mas Yono adalah mobil yang dia rental. Jadi otomatis harus setor uang sewa. Karena suntuk, Mas Yono memutuskan untuk singgah di warung kopi kawannya. Rencananya Mas Yono mau minum kopi biar nggak ngantuk. Tapi ternyata sesampai di warung, kawannya itu malah ngajakin main catur. Karena keasikan main catur, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Disitulah baru Mas Yono tersentak kaget. Waduh, pasti istriku udah marah nih. Soalnya udah seharian keluar, masa pulangnya hanya bawa uang 13.000. Tapi karena udah jam 1, pasti sudah nggak ada lagi penumpang. Mas Yono pun memutuskan untuk pulang saja. Tapi ketika hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba saja ada orderan masuk. Di situ Mas Yono bingung karena jelas tadi dia sudah mengoffline-kan aplikasi drivernya. Tapi kok tiba-tiba ada orderan masuk? Tapi Mas Yono di situ masih iseng-iseng melihat siapa yang order. Rupanya di situ tertera nama Pak Sutoyo, di mana lokasi penjemputannya itu di daerah X dan dia mau menuju ke daerah Y. Dan yang membuat Mas Yono bersemangat karena ongkosnya yang lumayan besar. Itu Mas Yono kembali berpikir, apa aku coba aja buat penawaran harga yang tertinggi. Karena di pikiran Mas Yono, sepertinya orang ini sedang ada keperluan mendadak, sampai-sampai dia ngorder dini hari. Dan benar saja, tak butuh beberapa detik, penawaran Mas Yono diterima. Di situ Mas Yono sangat senang. Ditambah, lama perjalanan yang tertera di aplikasi hanya sekitar 20 menit. Dengan segera, Mas Yono meluncur ke alamat penjemputan. Rupanya lokasinya itu ada di dalam gang. Mas Yono pun menyusuri gang itu dan ternyata lokasi rumah hampir di ujung gang. Dari jarak sekitar 100 meter, Mas Yono melihat ada dua sosok berdiri di pinggir jalan. Dan di situ Mas Yono yakin bahwa orang itulah penumpangnya. Dan benar saja, saat Mas Yono sampai, Mas Yono melihat ternyata penumpangnya itu adalah kakek dan nenek. Sepertinya mereka adalah sepasang suami istri. Usianya sekitar 70 tahun. Mas Yono pun menepirkan mobilnya, di mana mereka berdua itu berdiri di tepi jalan sebelah kiri. Dengan Pak Sutoyo, tanya Mas Yono, dan kakek itu pun mengangguk. Pak Yono sempat melirik ke dalam rumah, dan di dalam rumah itu nampak banyak orang, sepertinya habis mengadakan pesta. Dan Mas Yono baru tersadar bahwa gang itu merupakan gang buntu. Dan Mas Yono pun bilang, "Kek,
bentar ya, saya mutar mobil dulu, soalnya situ kan gang buntu. Lagi-lagi kakek dan nenek itu hanya mengangguk. Untungnya di samping rumah itu ada lahan kosong, sehingga Mas Yono bisa mutar mobil. Dan Mas Yono terkejut ketika selesai memutar mobil, karena saat balik ke tempat tadi, kakek dan nenek itu sudah tidak ada. Loh, kemana ya? Tapi ketika Mas Yono berbalik, Mas Yono tak kalah terkejutnya saat melihat kakek dan nenek itu rupanya sudah ada di dalam mobil. Benar-benar di luar nalar Mas Yono. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba ada di dalam mobil? Tapi di situ Mas Yono kayak berusaha berpikir positif. Ya, mungkin tadi waktu aku melamun kali ya. Tapi apa iya? Di situ Mas Yono bergulat dengan pikirannya sendiri. Dan di situ Mas Yono kayak mulai berpikir, apa orang ini hantu ya? Tapi seketika ketika dia melihat lagi ke dalam rumah, dia melihat bahwa sepertinya mereka bukan hantu. Masa ada hantu habis pesta? Mas Yono pun kepikiran untuk nanya langsung kepada mereka. Tapi saat Mas Yono menoleh, rupanya mereka berdua itu sedang tertunduk seperti sedang tertidur. Mas Yono pun kembali mengecek tujuan mereka. Rupanya tujuan mereka ya betul memakan waktu 20 menit. Dan di situ Mas Yono berpikir, nggak lama kok, cuma 20 menit saja. Mas Yono pun segera melajukan mobilnya karena perjalanan memang begitu lengang. Tapi baru beberapa menit berjalan, Mas Yono mulai mencium ada bau busuk, seperti kayak bau bangkai. Hanya saja Mas Yono pikir, mungkin jalanan yang baru dia lalui tadi ada hewan yang mati. Tapi semakin lama baunya semakin menyengat. Mas Yono pun kayak mengibas tangannya di hidungnya sambil melihat Google Maps. Dan di sini Mas Yono lagi-lagi bingung. Karena waktu yang tertera dalam aplikasi itu tetap 20 menit lagi perjalanan. Padahal seingat Mas Yono ini udah hampir setengah perjalanan. Dan yang lebih membagongkan, karena tiba-tiba saja alamat yang dituju berubah. Tadi titiknya ke daerah Y, tapi sekarang titiknya ke daerah W. Mas Yono lalu membatin, udah nggak benar lagi ini aplikasi, error kali ya. Tapi masa iya, baru kali ini loh seperti ini. Akhirnya Mas Yono berpikir, sebaiknya aku tanyakan aja langsung pada mereka. Nah, saat Mas Yono akan menengok ke belakang, sekilas Mas Yono melihat cermin yang ada di depannya. Dan Mas Yono tidak melihat orang itu di kursi belakang. Padahal cerminnya itu jelas mengarah ke kursi belakang. Perasaan Mas Yono saat itu udah mulai tak karuan. Dengan mengumpulkan segala keberanian, Mas Yono berbalik dan ternyata orang itu ada di belakang. Tapi dari cermin mereka nggak nampak. Mas Yono yang udah mulai yakin pasti penumpangnya ini adalah makhluk gaib, ditambah lagi bau bangkainya yang gak hilang-hilang. Di situ Mas Yono berinisiatif untuk berhenti. Di situ Mas Yono berinisiatif berhenti jika mendapati ada orang atau ada warung yang buka. Tapi entah mengapa malam itu tak ada siapapun yang dia jumpai dan warung semuanya sudah pada tutup. Di saat ketakutan Mas Yono udah mulai memuncak, tiba-tiba saja di hadapan mobilnya ada dua orang yang sedang berjalan. Saat Mas Yono memperhatikan dengan baik-baik, di situ Mas Yono sangat kaget karena orang yang ada di depan mobilnya itu tak lain adalah kakek dan nenek yang jelas-jelas adalah penumpangnya. Mas Yono segera menengok ke kursi belakang dan benar saja orang itu sudah tak ada. Di situ Mas Yono antara takut dan juga lega. Tapi yang jadi masalah adalah orang itu belum membayar ongkos. Di saat Mas
Yono yang sedang melongo, tiba-tiba saja Mas Yono seakan mendengar ada bisikan. Uangnya ada di gubuk itu, dan uangnya ada di dalam kaleng susu. Ambillah, itu ongkosnya. Di situ Mas Yono kayak udah mulai merinding. Entah siapa yang membisikkan sesuatu di telinganya. Di situ Mas Yono tidak menghiraukan bisikan itu. Dia segera melajukan mobilnya. Tapi lagi-lagi bisikan itu kembali terdengar. Mas Yono lalu menghentikan mobilnya, lalu menoleh ke pinggir jalan. Dalam samar-samar, Mas Yono melihat memang benar ada gubuk di situ. Jaraknya sekitar 100 meter dari pinggir jalan. Tapi di situ Mas Yono membatin, gak mungkin aku ke sana, apalagi udah malam. Tapi di saat bersamaan ada pesan yang masuk ke HP-nya. Rupanya itu pesan dari adik iparnya. Dan di situ adik iparnya mengabarkan jika istri Mas Yono sudah masuk klinik karena dia mau melahirkan. Mas Yono yang membaca pesan itu sangat senang. Tapi di sisi lain dia belum ada uang untuk biaya lahiran. Dengan setengah percaya, Mas Yono turun dari mobil. Dengan menembus gelapnya malam, Mas Yono berjalan ke arah gubuk itu. Yang mana jarak gubuk itu sekitar 100 meter dari pinggir jalan raya. Dengan melawan rasa takut, Mas Yono mengendap dan akhirnya sampai ke gubuk yang dimaksud bisikan itu. Awalnya Mas Yono tidak melihat apa-apa. Tapi beberapa saat pandangan Mas Yono tertuju pada kaleng bekas susu yang ada di ujung gubuk. Dengan tangan gemetaran, Mas Yono segera meraih kaleng itu lalu segera berlari meninggalkan gubuk itu. Setelah sampai di rumah, dengan buru-buru Mas Yono membuka kaleng itu. Dan seakan tak percaya, rupanya benar. Di dalam kaleng itu ada uang, mulai dari selebaran 2.000 sampai 100.000. Kalau di total-total ada sekitar 2 juta. Sama persis dengan biaya persalinan istrinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Mas Yono yang masih penasaran kembali lagi ke titik di mana dia awalnya menjemput kakek dan nenek. Dan di situ Mas Yono lagi-lagi terkejut karena ternyata rumah itu sudah dipasangi pelang yang bertuliskan rumah ini dalam sekitar. Dan menurut tetangga sekitaran, rumah itu sudah tidak berpenghuni sejak 3 bulan yang lalu, semenjak pemiliknya meninggal dunia. Dan penghuni rumah itu ternyata adalah sepasang suami istri yang memang sudah berusia lanjut, yang mana sehari-harinya mereka itu berladang jagung. Dan sejak mereka meninggal, anak-anaknya berebut harta warisan mereka. Makanya rumah itu bertuliskan dalam sengketa. Mendengar itu, Mas Yono tak bisa berkata apa-apa. Dia membatin, berarti benar. Penumpangnya malam itu bukanlah manusia, melainkan jin yang menyerupai kakek nenek. Tapi di situ Mas Yono juga bersyukur karena meskipun malam itu cukup creepy bagi dia, tapi setidaknya malam itu kakek dan nenek itu memberikan uang yang cukup untuk biaya persalinan istrinya. Oke, itulah kisah yang dikirim oleh Mas Yono. Kisahnya cukup menyeramkan bukan ya? Mudah-mudahan driver-driver yang lain tidak mengalami nasib seperti Mas Yono. Tapi di sisi lain ya ada hikmahnya juga, karena di situ Mas Yono mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Oke, itulah kisah dari Mas Yono. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.